Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wa salawatu rabbi wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibbati fillah, ikhwani, akhwati wa ummahati a'azzani Allah wa iyyakunna. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan dan kita syukuri kepada Sang Khalik, Sang Pencipta langit dan bumi yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan hidayah kepada kita, memberikan nikmat kepada kita yang tak terhingga, karunia yang begitu besar dan rahmat yang begitu luas, sehingga Allah Jalla wa'ala yang patut kita sembah, yang patut kita syukuri, yang senantiasa kita mengesahkan kepadanya. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka di kesempatan malam hari ini, di antara sebab kita mempelajari lughah al-Arabiyah agar kita bisa mentauhidkan Allah, agar kita bisa memahami dari kalimat thayyibah la ilaha illallah, ifradullahi ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam perkara uluhiyah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dalam masalah penciptaan, rububiyah. Dalam masalah pengesaan, yaitu uluhiyah. Dan dalam masalah nama dan sifat Allah yang ditetapkan Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quran maupun Sunnah, yaitu asma wa sifat. Maka berkumpulnya kita di sini bukan untuk berlomba-lomba menjadi hamba yang pintar, menjadi hamba yang sekedar tahu, pandai bercakap-cakap, tapi kita berkumpul di sini untuk mengangkat kebodohan pada diri kita, untuk menjadi hamba yang takut kepadanya, untuk memahami tujuan kita diciptakan, untuk bisa memahami arti dari kehidupan ini yang menjadi pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran, yang menjadi pedoman hidup kita, As-Sunnah ala fahmis salafil ummah, sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum wa arda. Maka tak sungkan untuk kita saling mengingatkan, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan di dalam kebenaran, saling mengingatkan di dalam kesabaran, karena ini akan ditempuh dengan jalur yang tidak mudah umat. Plasba ini, persinggungan, belum lagi persinggungan antara kelas yang lama dengan kelas yang sebelumnya, yang sekarang,
ataupun yang sudah lama. Nah, ini meluruskan kembali bahwa hakikat ummahat berkumpul, nah, yang dulu kelas gym, yang dulu di kelas lain, yang sudah pernah belajar, yang belum pernah belajar bahasa Arab, yang tingkatannya berbeda, ketahuilah yang kita pelajari bukan pelajaran sekolah, ya, yang ada tingkatannya, grade-nya, di mana yang paham akan mendapatkan ranking pertama, yang tidak paham akan mendapatkan ranking sebelumnya, sebelumnya dan sebelumnya. Yang tidak paham akan diberikan ponten kecil, yang paham akan mendapatkan ponten yang besar. Bukan itu substansinya. Ya. Ummahat belajar di sini bukan untuk berlomba-lomba menjadi hamba yang pintar, tapi menjadi hamba yang takut kepada Allah. Meluruskan niat lebih sulit daripada meluruskan, ya, berbagai macam aktivitas-aktivitas keduniawian. Karena niat itu adalah mahalluha fil qalb. Niat itu tempatnya di hati. Kita saling mendoakan agar Allah menggerakkan hati kita untuk bisa menjaga niat yang tulus untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Nah, disinilah mahfuzat, pepatah Arab pernah mengatakan, "Idza sadaqal azmu wadahas sabil." Ya, idza sadaqa, apabila sadaqa, sadaqallahul azim, sadaq, ya, benar, apabila telah benar. Apa yang telah benar? Al-azm, azam, tekad. Apabila telah benar tekad, artinya telah kuat, telah bersungguh-sungguh di dalam tekad seorang hamba untuk bisa memahami bahasa Arab dengan baik dan memahami bahasa Arab tujuannya untuk bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Maka pepatah Arab mengatakan wadahas sabil, wadaha, maka jelas, wadih, ya, perjalanannya. As-sabil adalah jalan. Perjalanannya jelas, tujuannya jelas, karena tekad yang benar. Ya, saya ulangi. Apabila benar tekadnya, maka akan jelas perjalanannya. Kalau maha tekadnya jelas, tekadnya kuat, tekadnya benar, bertekad untuk mengangkat kebodohan, bertekad untuk bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah dalam sudut pandang lughatul arabiyyah, wadhahas sabil, akan jelas perjalanannya. Ya, tujuannya jelas, ya, tinggal mengikuti qalilan faqalilan, mahlan mahlan, bil hudu, dengan perlahan-lahan, dengan tenang, mengikuti arahan dan bimbingan. Ya, paham tunan insyaallah, Umar. Fahimna insya Allah. Insya Allah. Pak Ustadz Fahimna. ini hadis atau Ini mahfuzat. Mahfuzat ini kata mutiara. oh, Ya, akhir? naam. Ya, sesekali ntar kita masukkan hadis ya. Ya, karena kita belajar bahasa Arab, identiknya kan dengan pepatah Arab ya. Dan sesekali nanti ayat Al-Quran kita ambil faedah atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, aina wasalna madza darsunal an ya ummahat.
Mada darsunal ani ummahat. Dan Belajar plastik apa? yang kelima interpretasi kelima bahasa Arab dalam Al-Quran, implementasi. Implementasi Iya, bahasa Arab dalam Al-Quran. Alaysa kadzalik ummahat? minggu bala. keempat. Ini mirip Bala. kelima itu bala. Bala. Ya. Karena kemarin kan kita tidak ada ya pelajaran Iya. itu. Ya. Naam. Ya. Nama pelajarannya dalam bahasa Arab namanya mutola'ah. Ya. Mutola'ah ya lughah al-Arabiyyah fi ulumil Qur'aniyah, karena panjang jadi kita implementasi bahasa Arab ke Al-Qur'an itu aja. Ya. Namanya mutola'ah. Kita singkat saja ya, mutola'ah. Al-usbu' ar-rabi' ya fi syahril qadim insyaallah ya. Hunaka madah ismuha mutala'ah ya. Mutala'ah lughah al-Arabiyyah fi ulumil Qur'aniyah. Ya, fahimtunna insyaallah. Fahimna. Insyaallah. Tayyib. Nuasil dirasatana fi ayyi surah nadrusul an ya ummahat. Di surat apa kita belajar ummahat? An-Nasr. Alaysa kadzalik? Bala. 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 Ya. Suratun Nasr. Ya. Mungkin di kelas-kelas lain sudah dibahas, tapi ini akan ada pendetailan kelas ba. Ya. Karena kelas ba sudah belajar namanya fi'il, fa'il, maf'ul. Nanti akan kita bahas insyaallah. Baik, kita mulai dari suratun Nasr. Silakan dari ta'awudz dibaca basmalah lalu dilanjutkan ayat yang pertama. Ya, falyatafaddalna mashkura. 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa Allah والقد wa Iya. ra'aita Cukup. Masya Allah. Semangat ya. Satu-satu. Ya, satu-satu. ayat. Iya, satu-satu saja Umahat. Saking semangatnya nih Budian nih, Masya Allah. Ya, Pak nah, Ustaz. ya. Baik. Perhatikan judulnya namanya An-Nasr. Ya, An-Nasr. Apa artinya An-Nasr, Umahat? Pertolongan. Pertolongan, Masya Allah. Semua Al-Lahab akan... ya Ustaz. Hah? Harusnya Al-Lahab dulu. Al-Lahab sudah belum, Umahat? Belum. Waduh. Belum. Sudah. Hah? Belum. Sudah. Sudah ya? Pekan lalu ya? Bulan lalu kan Al-Lahab ya? Iya. Nah, Ustaz. Allah Ustaz. Maaf ya. Mungkin ada di antara umat yang masih ingat link YouTube-nya bisa di-share ulang lagi umat di grup ya. Ya, di grup. Udah Ustaz, tanggal 24 Juni ya. 24 Juni ya, 24 Juni. 24 Juni ya, Masya Allah ya. Baik, nanti bisa diinfokan. Nah, ini namanya ta'awun umat. Saling mengingatkan. Tolong menolong. Ya. Nah, termasuk nasara, an-nasr, pertolongan. Siapa yang tak mau ditolong? Semua mau ditolong. Apalagi yang menolong adalah yang menciptakan kita. Ya. Maka Allah Jalla wa'ala pernah mengatakan di dalam surah ini, ayat yang pertama, Idza jaa nasrullahi wal fath. Apa artinya umahat? Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ya, Masya Allah. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Fokus kita pada terjemahan
secara bahasa. Idza artinya apabila. Ya, Jaa telah Telah datang. Nasrullah Pertolongan Allah. pertolongan milik Allah. Allah. Pertolongannya Allah. Karena mudhaf wa mudhafun ilaih. Mudhaf. Wal fath dan Dan pembuka. kemenangan. Ya, aslinya adalah pembuka. Nah, baru kita bahas susunan nih Ummahat. Cara bahasa dan susunan sekarang. Idza apabila. Idza adalah harf. Ya. Harf yang namanya harf dukhul isim wal fi'il. Ya. Nanti Ummahat akan ada, kalau dulu kita belajar idza itu kan pasti bertemu dengan fi'il saja gitu ya. Nah, Ummahat akan mendapati idza setelahnya isim. Contohnya apa? Surah At-Takwir. Apa At-Takwir depannya? Uirot. Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu. Syamsu. Telah Ya. datang. Al-Infitar. Apa depannya? Tidak sama Idza syakot. sama Idza sama. Idza sama. Ya. Al-Insyiqaq. Idza sama'u Unsaqat. syaqqat. Ya. Idza setelah as-sama. Setelahnya as-sama. Jadi idza itu adalah huruf yang bisa bertemu dengan isim dan juga bisa bertemu dengan Dan fi'il. fi'il. Kalau huruf yang bertemu dengan isim saja namanya harf jar. Ya. Harf jar. Huruf jar itu hanya bertemu dengan isim. Nah, kalau dzaraf itu bisa bertemu keduanya. Nah, ya, bisa isim, bisa juga fi'il. Ya. Nah, nanti akan kita bahas lebih detailnya pada pelajaran huruf di pelajaran nahwu ya, insyaallah taala. Jaa. Jaa. Datang. Allah Nah. menggunakan kata jaa di antara banyak kosakata. Kenapa? Kenapa tidak ata? Karena jaa bimakna faj'atan. Faj'atan. Faj'atan artinya tiba-tiba. Datangnya tiba-tiba. Tanpa schedule, tanpa skenario. Ya. Nasrullah. Artinya pertolongan Allah. Namanya pertolongan Allah ada kita bisa memprediksi gak Umar? Enggak. Enggak. Bisa, hanya Allah yang tahu. Ya. Ada pertolongan Allah bagi wali-wali Allah. Namanya istilahnya apa? Al-karamatu. Oh, karomah. Karomah. Ya, secara Islam, secara bahasa ya, afwan. Secara bahasa, karomah itu arti kemuliaan. Allah berikan kemuliaan, bentuknya bisa pertolongan Allah. Ya, dia bisa apa namanya? Pada peristiwa perang Badar misalkan. Hanya 300 sekian orang kaum muslimin lawan 1.500 tentara kafir Quraisy. Nah, itu ada karamah Allah berikan. Nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan secara tiba-tiba nggak ada pakai prediksi. Ya. Debus katanya karomah, ya. Maka debus bukan bagian dari karomah. Ya, dia tusuk-tusuk badannya kebal. Ya. Nah, itu kan diprediksikan, dibuat-buat. Ya, bukan secara faja'ah. Faja'ah itu tiba-tiba. Ya, maka ja'a di sini artinya datang secara tiba-tiba. Ya, nasrullahi. Nasrullahi adalah fa'ilun. Nasrullah dari nasara yansuru, fa'ala yaf'ulu. Ya, fa'ala yaf'ulu. Ya. Ja'a adalah fi'il. Kita tahu semua ya, fi'il apa Ummahat? Masih ingat? Madi. Fi'il madhi. Madi. Ya, kaidah kalimat yang diawali dengan fi'il pasti depannya fi'il. Habis fi'il
Il. Il. Habis fa'il, Maf'ul. Maf'ulun bi. maf'ul. Maf'ul yang tadi Ibu Yurdesanti sampaikan maf'ul bih ya secara umum. Nanti maf'ul ada lagi jenisnya. Maf'ul ma'ah, ada maf'ul li ajli, maf'ul mutlak. Nah, jadi kita batasi yang maf'ul dulu aja. Fi'il, fa'il, maf'ul. Nah, fi'il itu kata kerja, fa'il adalah pelaku atau subjek, maf'ul adalah objek atau korban. Ya, ya. Maka kalau kita lihat apabila telah datang. Apa yang telah datang? Fa'ilnya adalah nasrullah. Ya, nasrullah wal fat. Ya. Nasrullah wal fat itu adalah fa'il. Maf'ulnya tidak ada. Hanya disampaikan apabila telah datang pertolongan Allah. Ya. Apa itu pertolongan Allah? Ya. Nanti akan ada pertanyaan demikian. Wal fath. Kenapa al-fathu itu diartikan kemenangan? Kan kemenangan ada banyak. Ada yang namanya fauzan azima. Ya. Fauzan tuh nama orang jadinya ya, arti kemenangan. Ya. Falah. Hayya 'alal falah. Marilah menuju kemenangan. Bukan hayya 'alal falah. Jadinya marilah menuju petani. Beda ya. Ya. Nah, kenapa menggunakan kata al-fat? Karena sebelumnya galak, aglak, muglak. Apa artinya muglak? Maftuh, muglak. Tertutup. Nah, ini tidak akan terpisahkan dengan asbabun nuzul dari ayat ini. Karena asbabul nuzul dari ayat ini tatkala Fathu Mekah. Semua orang terkekang dengan apa yang menjadi peraturan yang dibuat oleh kafir Quraisy. Ketuanya Abu Lahab, siapa lagi? Abu Jahal, ya Abu Janda. Oh bukan Abu Janda. Afwan. Ya, Abu Sufyan, ya, Abu Janda. Ya, baik. Ada Ubay bin Khalaf dan lain sebagainya. Ya. Nah, mereka semua itu ya mengekang ya masyarakat Mekah untuk tidak mengikuti dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Fathu Mekah, penguasaan kota Mekah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saat itulah seakan-akan terbuka, dan keterbukaan itulah yang menjadi kemenangan dari tempat yang terkekang, terkurung, lalu keluar terbebaskan. Itulah yang disebut dengan kemenangan. Al-Fathu dari kata fataha yaftahu. Iya, fataha yaftahu. Ya. Fahim tunna insyaallah. Fahimna Ya Allah Ustaz. Insyaallah. Baik. Nah, ini menjadi perhatian ummahat. Dan Allah menggunakan kata alif lam loh. Al-Fathu itu menggunakan pakai alif lam. Karena kemenangannya itu adalah kemenangan secara spesifik. Ya. Ketika terjadi Fathu Mekah. Ya. Baik. Itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa saking semangatnya, artinya ayat ini nih menjelaskan bahwa pertolongan Allah telah datang. Sebelumnya memang nggak datang. Sebelumnya datang, tapi secara bertahap. Tapi yang lebih besar adalah ketika Fathu Mekah. Ya, karena Nabi SAW kewalahan. Saking kewalahannya, Nabi SAW pernah ditegur oleh Allah di dalam surah Abasa ya. Ya, Allah Ta'ala berfirman, Abasa wa tawalla. Ya, abasa wa tawalla. Dan dia Muhammad berwajah masam dan berpaling. Coba bayangkan, Nabi itu setelah Nabi. Ya, ketika Nabi
ada yang bertanya kepada Nabi, orang biasa bertanya kepada Nabi, ya, penasaran ingin belajar Islam. Tapi Nabi bermuka masam. Kenapa? Karena Nabi sedang memikirkan agar dakwah Nabi diterima oleh siapa? Pembesar-pembesar kafir Quraisy. Nabi kewalahan berdakwah kepada pembesar kafir Quraisy sampai menelantarkan seorang rakyat biasa, orang biasa yang ingin belajar agama Islam. Ya, makanya di situ kondisinya benar-benar sulit. Saat sulit itu Allah berikan yang namanya Nasrullah. Ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Silakan dibaca ayat yang kedua Ummahat. Wahid Itsnan Salasa. Wara'aitan saya dahuluna fi dinillahi afwaja. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Artinya apa terjemahannya? Dan Dan kau melihat engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Islam. Iya, Masya Allah. Wara'aita. Dan engkau telah melihat, mengamati, menyimak, ya. Jadi melihat itu dalam bahasa Arab ra'aita, ya, artinya bukan hanya sekedar melihat dan mengamati. Ya. Karena berbeda dengan, ya, kenapa Allah menggunakan kata ro'a, yara. Nah, bahasa Arabnya kata kerjanya namanya apa? Ro'a, Ya roh. yara. Tidak menggunakan yang namanya nazara. Juru. Zuru. Nah, kenapa tidak menggunakan nazara yang dulu? Karena nazara itu, ya, lebih kecil ruang lingkupnya. Hanya kalau Ummahat ngobrol ya sama guru di Arab gitu ya, lalu guru di Arab bilang undur ila saburah. Artinya apa? Lihatlah ke papan tulis. Lihat, diamati ia diamati, dimengerti ia dimengerti, tapi tidak seperti ro'ayar. Dia benar-benar melihat, benar-benar diamati dan dipikirkan. Ya, apa yang terjadi dari penglihatannya. Makanya Allah katakan wara'aita, dan engkau telah melihat. Siapa engkau itu, Mahat? Ditujukan kepada siapa? ya. Muhammad. Oh, Belum. Ra'aita, anta ya Muhammad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kau telah melihat an-nasa. Nah, ini susunan fi'il, jumlah fi'liyah. Mana fi'ilnya? Ro'a yara. Ya. Mana fa'ilnya? Ta. Anta. Ta anta. Nempel dia. Ya. Domir muttasil pada fi'il. Nempel. Ra'aita. Fa'ilnya anta. Anta kepada Muhammad. An-nasa adalah Maf'ul. maf'ul, objeknya. Muhammad telah melihat. Muhammad subjek. Ya. Telah melihat predikat. Kalau bahasa Indonesia ya. Secara bahasa Indonesia nih, biar nggak puyeng. Ya. Lalu para manusia adalah objeknya. Ya. Objeknya atau yang kita sebut dalam bahasa Arab apa, Mahat? Maf'ul. Maf'ulnya.
Maf'ulnya ini dalam bentuk jamak an-nasa. Nah, dikit bocoran, syarat maf'ul itu adalah mansub. Mansub dalam bahasa Arab, istilah nahwu ya. Artinya adalah berharokatkan Harokat fathah. fathah. Umahat lihat aja. Kalau ada harokat fathah, besar kemungkinan dia adalah maf'ul. Besar kemungkinan ya. Kita tidak bilang mutlak. Karena kemutlakan itu milik Allah. Ya wara'aitan nasa. Dan engkau telah melihat para manusia. Kalau para manusia berarti jamak. Kalau manusia saja namanya apa umat dalam bahasa Arab? Insan. 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 Ya. Bocoran halus lagi ya. Bukan cuma insan. Tapi ada nama lain namanya bashar. Basharun. Basharun itu adalah makhluk manusia. Orang kalau bahasa kita. Manusia, insan. Bashar, orang gitu ya. Sama juga manusia sebenarnya. Nama lainnya. Ya. An-nas adalah jamak. Ya. Yadkhuluna. Apa yadkhuluna? Kok diam semua? Masuk Berbondong-bondong. Fi, mereka. Masuk fi, Mereka masuk berbondong-bondong di di ya, dalam. fi, il. Bukan berbondong-bondong. Bahasa Arab ya berbondong-bondong itu afwaja. Oh ya, baik. Masuk. Masuk. Yadkhuluna sedang masuk. Mereka berbondong-bondong para manusia, ya. Para manusia sedang masuk. Bentuknya adalah fi'il mudhari yang sedang terjadi. Berarti prosesnya begini Umahat. Nabi Muhammad disuruh melihat nih manusia berbondong-bondong masuk Islam dalam kondisi umat orang kafir Quraisy pada saat itu sedang proses berbondong-bondong masuk Islam. Ya. Hari ini berbondong-bondong, besok ada lagi, besok ada lagi, besok ada lagi. Itu yang dimaksud karena menggunakan fi'il mudhari yang sedang terjadi, fi'il mudhari. Kalau di dalam ilmu tasrif ada yadkhulu yadkhulani yadkhuluna. Betul, Masya Allah. Ya, yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna kalau di dalam tasrif. Ya. Mereka masuk. Ya, bukan berbondong-bondong, mereka masuk. Fi. Apa artinya fi? Ini diluruskan juga Umahat. Diluruskan juga Umahat. Fi itu artinya ada dua. Di dan ke. Tapi ditambahkan dalam. Ke dalam. Ya. Ke dalam. Iya. Bukan ila. Itu tergantung dari i'rabnya, susunannya. Ya. Mereka masuk. Yang namanya masuk ya ke dalam bahasa Indonesia ya. Nggak ada masuk di. Masuk ke dalam. Dinillahi. Bagian dari apa? Susunan apa namanya? Dinillah. Dinullah. Mudhaf ilaihi. Mudhaf wa mudhafun ilaihi. Mumtaz. Masya Allah. Tabarakallah. Ya, mudhaf wa mudhafun ilaihi. Dini adalah mudhaf. Allahi mudhafun ilaihi. Artinya ke dalam agama milik siapa? Agamanya milik siapa? Allah. Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu agama Islam yang dibawa oleh syariat Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena agama sebelum Nabi diutus apa agamanya? Pertanyaan tuh. Mereka muterin tawaf juga, mereka muterin tawaf sebelum Nabi diutus.
Mereka tidak menyembah Yesus. Ya. Jadi mereka nyembah siapa, Ummahat? Ini harus belajar nih Nenek history, moyang tarikh. soleh Apa? yang sebelumnya orang-orang soleh gitu disebut. Wah, ini juga salah, ya. Yang harus diluruskan, Lata, Uzza, Manna, orang-orang soleh itu bukan disembah, ya, tapi mendapatkan tawassul, ngalap berkah. Ya. Kalau ditanya fayaqulunallah dalam Al-Quran tuh, mereka orang-orang kafir Quraisy kalau ditanya mereka menyembah siapa? Allah. Ya. Tapi dalam ayat yang lain mereka datang ke Lata, Uzza, patungnya Lata, patungnya Uzza. Lata ini orang soleh ya di zaman dulu, lalu diagung-agungkan, bukan disembah. Mereka meyakini liuqarribuna ilallahi zulfa, agar kami bisa lebih dekat kepada Allah, lebih nyampe doanya kepada Allah. Maka kami berdoa di samping patung Lata, Uzza, Manna. Nah, harus diluruskan. Nah, mereka menyembah siapa? Allah berarti ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan millah Ibrahim. Ya, agamanya Nabi Ibrahim. Yang mereka bawa agama Nabi Ibrahim. Ya, bukan mereka membawa Nabi Isa, agamanya Nabi Isa. Ya, yang mereka bawa agamanya Nabi Ibrahim, syariatnya Nabi Ibrahim alaihi salam, alaihi salatu wassalam. Ya, maka ini harus diluruskan oleh Nabi Muhammad. Ya, dan mirip kafir Quraisy dengan orang Islam zaman sekarang. Datang ke kuburan. Wah, ini ngalap berkah nih. Ya, kata kita, wah nyembah berhala, nyembah kuburan. Kata mereka, enggak nyembah kuburan. Kita datang ke kuburan biar doa kita lebih sampai. Nanti penghuni kubur, ya orang soleh itu, ya yang memintakan doa kepada Allah agar bisa tambah berkah hidupnya. Nah itu sama dengan apa? Lata, Uzza, Manna. Ya, ini yang harus diingatkan pada kita semua, jangan sampai jadi pengikutnya Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain sebagainya. Mereka menyembah Allah tapi mereka menjadikan sekutu-sekutu selain Allah Jalla wa'ala. Ya. Fi dinillah afwajah. Ini baru namanya maf'ul juga, Umahat. Ya. Namanya maf'ul. Tapi jenisnya berbeda. Ya. Jenisnya berbeda. Ya. Antara maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah. Nah, itu nanti yang akan dibahas lebih detailnya. Ya, afwaja artinya berbondong-bondong. Dari kata fauj. Dan kenapa di sini ada kata afwaja? Karena prosesnya bukan satu orang ngantri umahat masuk Islamnya. Tapi beramai-ramai lalu disyahadatkan bersama-sama berbondong-bondong. Ya. Nah, itu namanya apa? Kondisi saat itu mereka masuk Islam berbondong-bondong. Pahim tunna insyaallah. Insyaallah. Ayat yang ketiga. Ya. Silakan dibaca bersama-sama Ummahat. Wahid Itsnan Salasa. Saya lana salah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, Masya Allah. Saking semangatnya nih Ibu Irda Santi sampai beda surat ya. Ya, Masya Allah. Nggak apa-apa.
Namanya juga semangat lagi semangat ya. Tasbih. Luar biasa. Baik. Alhamdulillah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita harus pahami secara terjemahan dulu. Silakan bisa dibaca terjemahannya. Maka bertasbihlah dengan Bertasbihlah dan memuji memuji Tuhanmu Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. itu dia Dia Maha penerima taubat. Ya, Masya Allah. Fasabbih. Maka bertasbihlah. Fa adalah sebuah harf. Ya, yang bisa bertemu dengan bukan huruf jar, bukan. Oh, bukan. Mausul, Ya, isim mausul. Usul. ya. Kita bicara isim mausul. Isim mausul itu di dalam bahasa Arab bukan kata sambung. Isim mausul itu adalah kata yang dimana kata tersebut menyambung dalam bentuk alladzi, allati, alladzani, alladzina, allati. Nah, itu disebut isim mausul. Namanya isim, ya. Kalau fa adalah huruf. Huruf yang bertemu dengan fiil, huruf ma'ani namanya. Kalau ma'ani ya, bukan maparaji, bukan. Kalau ma'ani, ya. Yang bukan tukang urut, bukan. Ma'ani. Ya. Sini ada ma'ani namanya tukang urut, ya. Nah, jadi huruf ma'ani, huruf yang memiliki makna yang bisa menempel kepada dua sisi, poros isim ataupun poros pada fiil, ya. Atau poros menempel dengan yang namanya huruf juga, ya. Contohnya apa? Fa'alaihi. Fa'ila. Bisa? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziba. Jadi Huruf bisa atop bukan? menempel. Ya. Apa namanya? Huruf, ya itu tadi. Atop, Al-atfu, al-ataf. huruf atopnya. Ya, bagian dari tawabi', saling mengikuti, menempel. Ya. Wa, misalkan au. Tahu au ya, Umahat? Apa arti au? Atau ya, bukan sakit au. Marid, bukan. Ya. Au artinya atau. Wa artinya dan. Fa juga sama. Summa nanti Amma, juga begitu. amma, Amma ya. summa. Banyak ya. Summa. Betul. Ya, ada banyak. Ya. Baik, kita kembali lagi ke sini. Sabbih dari kata sabbaha. Sabbah. Fa'ala. Sabbaha. Yusabbihu. Sabbih itu belum kita pelajari dalam kitab tasrif karena di bab ataupun di bagian yang berbeda. Ya. Artinya adalah apa? Sabbih. Tasbih. Fil amat. Fil amr artinya apa? Sabbih. Tasbih. Tasbihlah itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kita bicara bahasa Indonesia, bahasa Arab, tasbihlah. Bahasa Indonesianya apa? Sabbih. bertasbih. Ya apa? Bertasbih bahasa Indonesia. Bahasa Arab apa? Lupa lagi bahasa Arab. Bahasa Berzikir. Indonesianya apa? Berzikir beda lagi. Yazkurullah. Ya uzkuru. Ya ayyuhalladzina amanu uzkuru. Ya. Jadi apa? Bertasbih itu apa artinya? Memuji. Mengucaplah gitu ya. Ya, bertasbih artinya adalah ucapkanlah subhanallah. Ucapkanlah. Ucapkanlah subhanallah. Subhanallah. Fahmid, ucapkanlah alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Subhanallah, ucapkanlah apa? Subhanallah. Apa arti subhanallah? Maha suci Allah. Maha suci Allah. Ya. Ummahat bayangkan.
Ya, ini Ana sampaikan kepada semua kelas bahkan. Ini faedahnya besar, ya. Ini Nabi lagi susah-susah dakwah, ya. Lalu Allah berikan pertolongannya faja'ah secara tiba-tiba dan kemenangannya secara tiba-tiba. Lalu berbondong-bondong orang masuk Islam. Kan bahagia ya. Logikanya bahagia, dapat nikmat. Kira-kira apa yang kita lakukan kalau kita seperti Nabi Muhammad pada saat itu? Bersyukur. Hah? Puji Allah. Bersyukur, memuji Allah, alhamdulillah, gitu ya. Tapi Iya. kenapa ucapkannya sabih? Ya, bukan misalkan hamdi. Nah, bertahmid, bertahmid misalkan. Tapi kan bihamdi kita. Bihamdi ada. Betul, ada bihamdinya. Tapi yang pertama sabih. Ucapkanlah subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah dengan memuji Rabbnya. Kenapa? Karena maha suci kita gitu. Ya. Ya, karena ucapan subhanallah ya itu digunakan dalam syariat Islam, dalam hadis Nabi SAW untuk merasakan sesuatu yang bukan mengenakan, tapi kurang mengenakan. Ya, ummahat misalkan dapat nilai kurang bagus, subhanallah. Lupa subhanallah, astagfirullah, subhanallah. Ya. Kok orang lagi bahagia disuruh bertasbih? Harusnya kan apa? Bertahmid ya. Iya. Bertahmid, alhamdulillah. Kenapa? Ada apa? Di antara faidah al-fawaid istifadah yang dapat kita ambil agar kita tidak jumawa. Apa jumawa, Om? Sombong. Ya, agar kita berbangga. diri. Ya, sahih. Wah, bangga dong umat Islam berbondong-bondong masuk umat kafir Quraisy masuk Islam. Ya, pemuka-pemukanya pada takut gitu ya. Sebagiannya pada masuk Islam. Ya, agar Nabi disuruh agar tidak berbangga diri. Tasbih, ucapkanlah, ya. Bertasbihlah dengan dengan memuji Rabbmu. Ya, tentu tetap dengan pujian, tapi diiringi dengan tasbih. Ucapan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, kan begitu. Ya. Ini faedah yang besar, umat. Sabbih bihamdi, dengan bagian dari huruf apa bihamdi itu? Bi min ila an ala firba bi kali. Huruf apa namanya, umat? Kok Jar. dzarab? Huruf jar. Huruf jar. Biasa makin malam tuh makin ini antuk ya. Ya. Fokus dulu nih. Tinggal berapa menit lagi, Umahat? Kita fokus dulu mendulang pahala dan faidah. Ya, 10 menit lagi kita fokus. Ya, dengan bihamdi rabbika. Nah, ini susunan apa namanya, Umahat? Masih ingat? Dengan Mudhof. Hamdi rabbik. Mudhof wa mudhofun ilaih. Masya Allah. Sahih. Ya. Aslinya adalah hamdu rabbik. Hamdu ar-rabbi. Ya. Karena ada bi, lalu ada hamdu. Aslinya adalah rob, lalu ada tambahan ka. Nah, ini bi ini tambahan. Ya, tambahannya bihamdi. Aslinya adalah begini. Hamdu rabbik. Tambahin ka jadi rabbika. Nah, ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Ada dua. Ustadz, berarti harf jar itu juga bisa menempel gitu ya, Ustadz?
sama Iya, kata. betul. Huruf jar menempel. Bi, li yang nempel ya. Ka, Hmm. ya. Bi, ka, li. Bi dengan ka seperti, li untuk atau milik. Menempel tuh. Bihamdi rabbika. Bihamdi, hamdi adalah mudhaf, rabbi mudhafun ilaih, dan sekaligus mudhaf untuk ka mudhafun ilaih. Ya, jangan sampai lupa bahwa yang namanya domir muttasil yang menempel dengan isim pasti adalah susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Baiti jannati. Nah, itu baiti adalah susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Seperti itu. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insya Allah. Lalu ada kata perintah lain tuh, fi'il amr lainnya. Wastagfir. Astagfir. Artinya apa, Umar? Mohon ampun lah. Mohon ampun. Mohon ampun ampun. lah. Atau minta ampun Kepada kepadanya. Ya. Kepadanya. Pada Allah. Kepada Allah. Kepadanya adalah kepada Allah. Minta ampun. Ya. Karena meminta ampun itu bukan kepada makhluk. Ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau melanggar syariat ya minta ampun kepada Allah. Nah, disuruh minta ampun kepada Allah agar apa? Agar kita tidak jumawa tadi. Kita tidak berbangga diri. Ya. Karena berbangga-bangga diri itu menunjukkan bahwa seakan-akan kebaikan itu disandarkan kepada kita. Kalau ditanya kebaikan itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Faminallah. Dari Ya. Allah. Iya. Kalau ada al-hasanah faminallah. Ya, tapi kalau ada yang namanya sayyi'ah famin nafsik. Ya, keburukan itu pada diri kalian, pada diri kita. Meskipun Allah telah takdirkan kita melakukan keburukan, tapi keburukan itu harus disandarkan kepada kita. Tidak boleh kepada Allah, karena Allah suci dari yang namanya keburukan dan kejelekan. Ini harus diingat, umat. Masuk ke dalam perkara akidah, asma was sifat. Ya, kalau ada keburukan, nyandarin kepada Allah. Ya Allah, oh hidup saya susah banget. Gara-gara Allah, ya, menyandarkan keburukan kepada Allah. Ya, sandarkan keburukan kepada diri kita, dan kalau ada kebaikan itu sandarnya kepada Allah. Biiznillah, semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastaghfirhu, dan minta ampun kepadanya. Innahu kana tawwabah. Artinya apa, Umar? Sesungguhnya dia Oh, dia maha maha penerima taubat. Sesungguhnya dia, yaitu Allah, maha penerima taubat. Inna. Kita sudah belajar inna ya, kalau tidak salah. Alaysa kadzalik? Bala Bala. Bala. Inna sayyarata jamilatun. Innaha jamilatun. Berarti innahu innallaha. Nah, aslinya tuh innallaha kana tawwaba. Innallaha. Jadi hu itu adalah disebut dengan isim inna. Ya. Domir hu itu di situ. Innahu. Aslinya innallaha. Ya. Harokatnya fathah. Kana tawwaba adalah khobar inna. Kalau nggak salah sudah ya kita belajar dulu ya, murojaah sedikit. Ya. Kana tawwaba adalah khobar inna, dan kana adalah bagian dari fiil nakis. Fiil yang kurang. Ya, bisa dibilang karena ada huruf yang cacat ya. Ya, huruf illat. Kana yakunu. Artinya menjadi, artinya telah, artinya ada banyak ya. Karena itu artinya ada banyak. Ya, menyesuaikan kalimat. Ya. Tawwaba. Ya. Kana fiil,
Fa'ilnya adalah Allah. Tawwaba adalah maf'ul. Ya, tawwaba artinya adalah at-tawwab, sang penerima taubat, yang maha penerima taubat. Apa artinya taubat? Tambahan dikit. Mem- Hah? Kembali. Oh, Menyesali perbuatan. apa? Dari Menyesali kata perbuatan dosa. tabah. Tabah Tidak ya mengulangi tubuh. lagi. Menyesali itu bukan arti taubat. Menyesali perbuatan itu adalah syarat taubat. Ya, syurut taubat. Ya. Taba yatubu artinya kembali, kembali. Ketika kita menuju jalan yang sesat, maka disuruh kembali. Kembali. Kalau kita nyasar nih, nyasar, ya, otak kita berpikir, nggak ada orang, nggak ada apa, tapi kita bisa tahu cara kembali. Maka apa yang harus kita lakukan? Kembali atau jalan terus? Kembali. Kembali. Kembali, lebih baik kembali. Ya, nyasar ke rumah orang gitu ya. Lagi naik motor, lokasinya udah sampai jalan yang sudah kita ketahui. Lalu kita disuruh masuk ke dalam yang jalan tersebut tidak kita ketahui. Nyasar, sesat kan kita. Nggak ada orang, nggak ada yang kita ajak bertanya, handphone juga baterainya habis. Apa yang harus kita lakukan? Ya balik lagi. Kembali ke jalan yang telah diketahui. Ke jalan raya, kembali lagi. Nanya baru, kan begitu. Cari solusi. Ya. Seleptin. Seleptin. Habis satu ininya biru. Nah, ini yang harus diperhatikan. Paham sunnah insya Allah? Habis satu itu untuk Insya Allah Ustaz, Fahimna. Insya itu Allah. rupanya untuk Ya, baik. Ada yang ditanyakan Ummahat hal min soal? Silakan yang mau bertanya. Pekan lalu kita nggak ada tugas ya Ummahat? Itu tugasnya yang itu. Ada. Mencari itu, Ada ya? mencari apa? Oh iya. Dan Yang Gofaro itu. Gofaro, mencari Gofaro. Gofaro. Ya, dalam Masya Allah. Yang mengandung Nih, unsur. bagus nih. Ya, sudah banyak nih yang nyetor. Contohnya surah Al-Baqarah ayat 286 ya. Nih ada Ibu Marianti nih. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir Firlana. lana warhamna dalam bentuk fi'il amr ya. Ibu yang lain juga ada nih ya. Dalam surah Al-Fat ayat 14. Ibu Marwati ya. Iya, Walillahi mulkus samawati wal ard yaghfiru. biru. Berarti fi'il apa tuh? Fil mudhari. Fi'il mudhari. Di sini tulisan fi'il mudhari pakai ya. Yang betul Mudhari, i iya. ya. Oh, pakai iya. Fil mudhari. Mudhari. Yang betul mudhari. Tulisannya Ya, mudhari. ya nggak apa-apa, karena sesuai dengan ucapan kadang-kadang gitu ya. Nah, Nah, Ustaz. ya, Masya Allah. Lalu ada lagi ya, Budian nih Masya Allah nih. Ya dalam surat Nuh ayat 110. Fakultus istaghfiru. Ya. Aman. Nah, fi'il amal, fi'il apa? Fi'il amr, betul. Fi'il amr Aman. dalam bentuk hum, istaghfara yastaghfiru. Artinya minta ampun. Kalau yaghfiru mengampuni. Ghafara yaghfiru mengampuni. Makanya waghfir lana, ampunilah kami. Nah, kalau kita yang minta kepada Allah namanya istaghfara yastaghfiru. Ada lagi Bu apa ini? Nur Hikmah ya, Masya Allah. Ini juga bagus nih. Ulaika humul mu'minuna haqqa lahum darajatun 'inda rabbihim wa magfiratu wa rizqun karim. Magfirah. Ya. Magfirah itu bagian dari apa, Ummahat?
Nah, di sini maghfirah adalah masdar ya. Ya. Ghafara yaghfiru ya. Gufran wa maghfirah ya. Maghfirah ya. Masdar kita belum belajar tapi ini kita jelaskan ya. Namanya masdar mimi. Umahat nanti akan belajar masdar itu ada dua ya. Masdar yang yang asli dan yang kedua adalah masdar mimi. Masdar mimi itu yang ada mimnya di depan. Ya, ada mimnya di depan. Ya, syukran Ibu Nur Hikmah, barakallahu fiki. Dan masih banyak lagi. Oh, ada Ibu Iordesanti nih belum dinilai. Ya, di sini Ibu Iordesanti menuliskan Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar dalam surat Sad ayat 66. Al-Ghaffar dari kata ghaffara yughaffiru, Maha Pengampun. Al-Ghaffar bagian dari Asmaul Husna ya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Jadi katanya pakai ghaffara, Pak. Fa-nya bertasydid Ibu Iordesanti. Ya. Ya, dengan kata ghaffara yughaffiru seperti itu. Baik. Hal min soal ada yang ditanyakan Ummahat sebelum kita akhiri dan Mau tanya tugas. Ustaz, Ya. ini innahu kana tawwaba, kenapa masih pakai kana lagi Ustaz? Iya, Masya Allah. Ini menarik Kenapa ya. enggak innahu tawwaba gitu? Betul, Masya Allah. Karena di dalam terjemahan artinya dahulu, telah terjadi. Jadi dari zaman dahulu sampai di zaman Nabi sampai nanti datangnya hari kiamat. Ya, yang memiliki nama At-Tawwab adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mau kapanpun umat mau bertaubat, Allah At-Tawwab, Maha penerima Taubat. taubat. Jadi seperti dan seakan-akan ada yang namanya penekanan, taukid. Penekanan bahwa Allah benar-benar Maha penerima taubat dari yang dulu pernah kita lakukan sampai sekarang, sampai kita wafat pun, ya, selama masih ada nyawa ya di kerongkongan kita. Saat sakaratul maut pun Allah Al-Tawwab. Allah itu Maha penerima taubat. Jadi menjelaskan masalah yang namanya al-asab, waktu, masa. Waktu yang dulu, sekarang, sampai kita ingin diwafatkan Allah masih bisa untuk bertaubat. Allah Maha penerima taubat. Tapi kalau udah di akhirat udah nggak bisa. Nggak ada istilah di akhirat minta ampun dan bertaubat kepada Allah. Sudah menyesal di kemudian hari. Seperti itu. Fahim tunna insya Allah. Insya Allah. Bisa dipahami ya Ibu Iordesanti. Ya. Baik. Tadi yang bertanya bukan Ana, Ustaz. Oh, Ustaz. bukan. Siapa? Afwan. Ana Ustaz. Oh, Ibu Nur Hikmah. Masya Allah. Afwan. Ya, suaranya mirip ya. Suaranya mirip. Karena nggak lihat ya. Ibu Nur Hikmah ya. Bisa dipahami ya insya Allah Ibu Nur Hikmah. Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Barakallahu fikunna ummahat. Telah hadir di malam hari ini. Dan ini bulan ini belum ada libur tugas ya ummahat ya. Pekan lalu masih ada tugas ya. Berarti pekan ini tidak ada tugas insya Allah. Ya, kita utlah ya. Al-wazifah utlah. Ya, liburan dulu ya tugasnya. Tugasnya tidak ada. Baik. Insya Allah kita akan berjumpa di pertemuan yang akan datang. Perbaharui niat, meluruskan niat karena perjuangan kita masih panjang. Tekad yang kuat akan mendatangkan jalan yang terbaik insya Allah, jalan yang benar. Ya. Dan sampai lupa, idza sadaqal azmu wadahas sabilu. Jika benar tekadnya maka akan jelas perjalanannya, akan sampai kepada arah tujuannya, akan kita dapatkan hasil
ya jerih payah kita insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengokohkan hati kita di jalan agamanya sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri pada pertemuan malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullah.